Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat yang begitu besar, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu Al-Lughatul Arabiyyah atau pelajaran bahasa Arab. Nah, oleh karena itu perlu kita syukuri nikmat ini dengan melafazkan alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sholih dan sholihah, pada hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi, maka terlebih dahulu marilah kita membuka pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sholih dan sholihah, pada minggu lalu kalian pernah pelajari tentang bacaan mengenai mufradat, tentang fil hadiqah atau di kebun. Nah, dari semua mufradat dan bacaan yang pernah kalian pelajari pada minggu lalu, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang at-taratib atau susunan kata dalam sebuah bahasa Arab. Bagi Anda yang sudah punya buku, bisa dilihat halaman 20 sampai 21. Pada dasarnya ini kita pernah pelajari pada pelajaran yang pertama, ya, yaitu tentang isim isyarah, isim dan sifat. Namun penambahan yang ada di sini ini hanya sifat yang menjadi tambahannya. Nah, isim isyarah dan isim Ustaz sudah pernah jelaskan pada pelajaran yang pertama. Tapi ini akan lebih bagus lagi ketika kita selalu mengulang-ulang pelajaran yang pernah kita pelajari supaya tidak gampang lupa, ya. Nah, yang pertama isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu namanya isim isyarah. Nah, di dalam bahasa Arab kan kemarin Ustaz sudah jelaskan kalau ini bahasa Arabnya adalah hada dan hadhihi. Kalau itu zalika dan tilka, ya. Nah, bisa dilihat kembali di pelajaran yang pertama yang lebih jelasnya. Kemudian isim isyarah dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada isim muzakkar dan ada isim muannas. Isim muzakkar digunakan untuk kata jenis yang berjenis laki-laki, kata tunjuk yang berjenis laki-laki. Sedangkan muannas adalah kata tunjuk yang menunjukkan jenis perempuan. Nah, kemudian sifat, apa itu sifat? Sifat itu adalah sifat juga di dalam bahasa Indonesia. Contoh, misalkan sifat itu ada baru, apalagi lain baru, ada lama, baru, dan lain sebagainya yang menunjukkan kata sifat. Nah, itu namanya kata sifat. Nah, kalian bisa karena sudah kelas 5 sudah bisa membedakan mana itu kata sifat, mana itu kata benda, ya. Contoh misalkan dalam bentuk muzakkar. Nah, jadi kalau dia muzakkar, isimnya muzakkar, otomatis sifatnya juga harus muzakkar. Mulai dari isim isyarahnya, kalau isim isyarahnya muzakkar, otomatis isimnya juga muzakkar. Begitu juga dengan sifatnya. Jadi sifat itu harus mengikuti dari isim isyarah dan isim. Contoh misalkan dzalika kitabun jadidun, itu buku baru. Itu artinya zalika adalah isim isyarah, kitabun adalah isim, kemudian jadidun adalah sifat. Nah, yang kedua, zalika qalamun tawilun, itu pulpen panjang, itu pulpen yang panjang. Zalika adalah isim isyarahnya, qalamun adalah isim. Ingat, isim itu nama, entah itu nama benda, nama orang, nama tempat, yang penting itu isim. Tawilun adalah sifat. Tawilun kan panjang. Nah, ada pendek, ada indah, itu namanya sifat.
Kemudian apabila katanya berjenis muannas atau perempuan, maka kata sifatnya juga harus berjenis muannas juga. Ya, mulai dari isim isarahnya juga harus bentuk muannas. Semua kalau dia muannas otomatis isimnya juga muannas, begitu juga dengan sifatnya juga harus muannas. Jadi harus berbarengan. Kalau misalkan isim isarahnya muzakkar kemudian isimnya muannas, kemudian sifatnya muzakkar, maka salah, tidak boleh. Karena harus berurutan, dia harus sama semua. Contoh ya yang di isim muannas, tilka syajaratun kabiratun, itu pohon yang besar, ya. Tilka adalah isim isyarah, kemudian syajaratun adalah isim, kemudian kabiratun adalah sifat. Ya, yang selanjutnya contoh berikutnya, tilka wardatun jamilatun. Bisa ulangi, tilka wardatun jamilatun, itu mawar yang indah. Nah, jadi tilka adalah isim isyarahnya, wardatun adalah isim, jamilatun adalah sifatnya. Paham tum? Ya, jadi seperti itu. Apabila isim muzakkarnya, isim isyarahnya muzakkar, otomatis isim dan sifatnya juga harus muzakkar. Begitu juga sebaliknya. Apabila isim isyarahnya muannas, otomatis isim dan sifatnya juga harus muannas. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikut, nah ini adalah contoh-contoh isim muzakkar dan muannas yang menunjukkan isim isyarah, isim dan sifat. Nah, bentuk muzakkarnya, hadza kitabun jadidun, ini buku baru. Atau hadza qalamun tawilun, ini pulpen yang panjang. Nah, bentuk muannasnya, hadhihi kurrasatun jadidatun, ini buku catatan yang baru. Atau misalkan hadhihi madrasatun kabiratun, ini sekolah yang besar. Nah, yang di bawah, dzalika kitabun jadidun, itu buku yang baru. Atau dzalika qalamun tawilun, itu adalah pulpen yang panjang. Sebelahnya, tilka kurrasatun jadidatun, itu buku catatan yang baru. Atau tilka madrasatun kabiratun, itu sekolah yang besar. Jadi yang di atas hadza kitabun jadidun dan yang di sebelahnya hadhi kurrasatun jadidatun, itu menunjukkan contoh yang jaraknya dekat. Kemudian yang di bawahnya itu adalah contoh yang menunjukkan bendanya jaraknya jauh, harus menggunakan dalika dan tilka. Ya, sampai di sini bisa dipahami insyaallah. Ya. Nah, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Namun sebelum Ustaz tutup, Ustaz ingatkan kembali, ingat bahwasannya pondasi awal kita mempelajari sebuah bahasa itu adalah memperbanyak menghafalkan kosakata sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Di situ Allah mengajarkan Nabi Adam tentang semua nama-nama benda yang ada di surga ketika Nabi Adam masih berada di surga. Oleh karena itulah yang menjadi motivasi kita selama mempelajari sebuah bahasa. Karena sesungguhnya bahwasannya bahasa yang akan kita pelajari itu terutama adalah harus memperbanyak kosakata. Bagaimana mungkin kita bisa berbahasa atau berinteraksi dengan orang lain tanpa mengetahui satupun kosakata? Oleh karena itu, apapun bahasa apapun yang akan kita pelajari harus memperbanyak menghafalkan kosakata. Oleh karena itu, bagi anandaku solih dan solihah yang tidak ikut luring, dalam artian yang belajar daring, tugas kalian adalah
menghafalkan kosakata tentang fil hadiqah, ya, minimal 5 kosakata. Nanti kalian kirim dalam bentuk video, kirim ke WA pribadinya Ustadz maupun di Telegram pribadinya Ustadz. Ya, ini adalah sebagai nilai praktek kalian. Apabila Ananda soleh dan solehah tidak mengumpulkan tugas, maka Ustadz anggap tidak mendapatkan nilai praktik bahasa Arab. Oleh karena itu, Ustaz harapkan semua harus membuat tugas berbentuk video minimal 5 kosakata tentang fil hadiqah atau di kebun. Ya, mungkin ini saja dulu yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.